Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih, istimewa orang muda Katolik. Apa kabar? Ya, ada yang baik, ada yang luar biasa. Sekarang itu katanya luar biasa. Bukan hanya sekedar baik, tapi luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Saudara-saudari luar biasa yang hadir di sini, ataupun yang mengikutinya secara online, memang saudara-saudari luar biasa. Dan itulah yang terus-menerus ditekankan oleh Sri Paus, kalian kaum muda bukan biasa-biasa saja, tapi luar biasa. Tapi untuk menjadi luar biasa, tidak bisa biasa-biasa saja. Harus ada usaha, sehingga kita menjadi luar biasa. Tadi diungkapkan oleh Romo Wahyu sebagai tema muda, beda, mengubah dunia. Kita banyak mendengar slogan, terutama di kalangan kaum muda, memang kita beda. Beda tidak kita? Beda. Beda dari apa? Slogan tersebut bisa ditafsirkan secara negatif sebagai semangat provokatif para pemberontak. Kita beda. Murid terhadap guru, anak terhadap orang tua, rakyat terhadap pemerintah, bahkan umat terhadap imam, dan OMK terhadap Pastor Wahyu. Bisa ya? Memang kita beda, gitu kan? Bisa ya? Beda. Itu kan beda. Disuruh ke sini, maunya beda. Ya, itu secara negatif bernada provokatif. Atau secara positif, sebagai kiat inovatif para motivator yang membuat kagum guru, terharu orang tua, bangga pemerintah, terpuji maju gereja, dan meneteskan air mata Romo Wahyu melihat orang muda yang luar biasa. Dia nggak pernah menangis, cengengesan terus. Kalau saudara-saudari ini dari antara para pastor ini, siapa yang beda? Siapa? Ada tidak? Sama semua. Yang beda satu, dan kebetulan dilepas sekarang ini, berkumis. Lalu tidak mau dicukur, katanya memang kita beda. Berbeda
Jangan terjebak pada hal-hal lahiriah, tetapi berbeda pada hal-hal yang fundamental, yaitu pada apa yang Tuhan ajak kepada kita supaya berbeda dari dunia. Kalau berbeda menyimpang dari norma yang ada, perbedaan menjadi negatif. Kalau berbeda dari yang lain untuk memperjuangkan sesuatu yang baik, benar, santun, dan kudus, tentu perbedaan bermakna positif bisa mengubah dunia sekitar. Lebih dari 90 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1928, ada sekelompok muda Indonesia yang berbeda mengatasi perbedaan. Jadi mereka berbeda mengatasi perbedaan. Pada zaman itu, masing-masing daerah ingin mengagungkan daerahnya masing-masing. Kami dari daerah ini, kami dari daerah ini, kami dari daerah ini, kami dari daerah ini. Ini kaum muda ini yang berkumpul. Ini mengatakan tidak, kami berbeda mengatasi perbedaan. Luar biasa. Bukan mengutamakan kepentingan dan kebanggaan daerah, tetapi kepentingan nasional bangsa Indonesia. Dengan Sumpah Pemuda yang tadi dibacakan pada awal, saya dengar, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, berjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang menjadi momen historis bangsa Indonesia yang patut kita syukuri. Yang tanpanya tak mungkin kita mengalami Indonesia seperti saat ini. Itulah orang muda Indonesia yang berbeda, orang muda yang mengubah Indonesia, yang mencengangkan dunia saat ini. Bayangkan, ada banyak suku, ada banyak pulau, orang kagum satu bahasa Indonesia dengan banyak kekayaan bahasa daerah. Ada seorang ekonom dan filsuf juga yang bernama Ernest Friedrich Schumacher menulis buku pada tahun 1973 dengan judul Small is Beautiful. Jadi yang kecil itu indah. Yang kecil-kecil cantik. Small is beautiful. Tapi bukan berarti bigger is not beautiful. Bukan berarti ya. Tidak berarti itu, hanya mau menekan small is beautiful. Di situ mau menekankan hal-hal kecil, bagaimana memberdayakan lebih banyak orang. Berhadapan dengan apa? Frase bigger is better. Belum tentu bigger is better. Tapi small is beautiful. Tadi Romo Wahyu mengatakan mulai dengan hal-hal sederhana. Itu small. Hal-hal yang sederhana. Simple. Tapi indah kalau terus-menerus dilaksanakan dan bisa mengubah dunia. Tetesan air ke batu yang keras setiap saat, setiap detik, terus-menerus satu tetes, lama-lama batu itu akan menjadi bolong. Itulah hal yang kecil mengubah dunia, tapi dilakukan secara tekun. Saudara-saudari pernah melihat juga ilustrasi seorang anak India yang mendorong pohon yang tumbang. Pada suatu hari ada hujan, lalu ada pohon yang tumbang, macet, orang marah-marah semua. Sampai hujan, tidak ada yang memindahkan, memaki-maki petugas, memaki-maki orang lain, saling memaki, ribut dan saling tidak ada. Sampai ada seorang anak pakai pakaian sekolah dasar, hujan-hujanan, bawa tas, mendorong-dorong pohon besar sekali. Tidak mungkin anak itu mendorong. Tapi gerakan mendorong-dorong itu gerakan berbeda dari pikiran, perbuatan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang dewasa. Melihat gerakan yang berbeda itu, orang-orang lain tertarik. Mula-mula 1, 2, 3, akhirnya banyak orang datang mendorong pohon, dan akhirnya pohon bergerak, bergeser, dan lalu lintas, kemacetan lalu lintas terpecahkan. Sederhana, dari orang muda, anak remaja, terjadi perubahan yang luar biasa.
Kalau kita membaca kitab Yeremia yang sebetulnya tadinya direncanakan untuk bacaan hari ini, tapi saya minta untuk bacaan hari biasa. Yeremia diingatkan oleh Tuhan bahwa di mata Tuhan tidak ada muda, tidak ada tua. Jadi jangan berkata yang Tuhan mengutus yang muda, saya tidak. Tidak ada tua, tidak ada muda. Tapi yang Tuhan bilang, siapa yang kuutus pergi. Dan jangan kamu katakan aku muda. Itu Yeremia. Tetapi kalau kita lihat nabi lain yang besar, Yesaya. Ketika Yesaya malah menawarkan diri berkata kepada Tuhan. Ketika Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saat Tuhan berkata, siapa yang hendak aku utus dan mau pergi untuk aku. Langsung menawarkan diri. Yesus tampil beda dan muda. Nah, yang muda dan beda itu Yesus. Ia tampil beda dan muda pada usia OMK. Usia OMK, Yesus masih OMK. Tidak menikah di bawah 34 tahun. Nah, betul kan? Masih OMK dia tuh ya. Masih OMK. Ya. Dengan semangat inovatif, yaitu membawa tahun rahmat Tuhan. Tahun yang membedakan. Tahun perbedaan. Tahun belas kasih. Ia punya maka perkataan dan perbuatannya. Adakan orang yang beri anak-anak muda, ya, yang tidak yang berkata Joko sembung bawa golok, ya, nggak usah dicerukan, nggak nyambung, nggak usah disembungkan, ya. Nah, ya, Joko sembung bawa golok. Nggak nyambung, nggak usah disebutkan, ya, pokoknya itu. Nah, kalau nggak nyambung memang begitu, ya, tapi nggak usah disebut, ya, Jaka sembung bawa golok nggak nyambung, nah begitu. Nah, kalau hidup kita tidak nyambung, begitu kriterianya itu, bawa golok, ya. Yesus nyambung, apa yang dikatakan, apa yang menjadi identitasnya, itu nyambung dengan aktivitasnya. Maka saat ditanya oleh murid Yohanes, apakah engkau Mesias yang menyelamatkan dunia? Kami ditanya oleh Yohanes. Yesus hanya berkata, pergi dan katakan kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar sendiri. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yohanes langsung yakin ini Yesus adalah Mesias. Kenapa? Nyambung antara identitas dan aktivitas, antara perkataan dan perbuatannya. Karena sungguh berbeda dari orang lain, bahkan berbeda dari para nabi, apapun dan siapa, zaman apapun dan nabi siapapun. Pada Injil hari ini, Yesus diingatkan oleh orang Farisi, karena apa? Berbeda dia. Yang mau menyingkirkan Yesus, juga bahwa Herodes mau membunuh. Dia bilang, Yesus jangan pergi dari sini. Kamu cepat meninggalkan tempat ini karena Herodes hendak membunuh. Orang Farisi bukan berbuat baik, mau memberitahu supaya Yesus tidak dibunuh. Tidak. Orang Farisi ingin membunuh Yesus tapi tidak bisa, tidak punya kuasa. Maka ia berkata, lebih baik engkau pergi meninggalkan daerah ini, jangan mengganggu kamu, karena kamu orang yang berbeda. Dua-duanya mendapat tantangan. Untuk berbeda, itu mendapat tantangan eksternal dan internal. Internal dari agama Yahudi, dari orang Farisi, ahli Taurat, dan para imam, terutama imam-imam kepala. Lalu eksternal dari kekaisaran Roma, Herodes. Mendengar ancaman tersebut, Yesus tidak mundur, dia tidak takut. Mau tekanan psikologis ataupun ancaman fisik kematian, Yesus malah menegaskan kembali visi dan misinya dipanggil oleh Allah mengubah dunia. Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan. Itu yang dimaksud tuh serigala itu setan tuh ya. Aku mengusir setan, mengusir kamu ya, setan, dan menyembuhkan orang
pada hari ini dan esok, dan pada hari ketiga aku akan selesai. Yesus tak akan berhenti berkarya sampai kematian itu salib diterimanya. Tapi salib bukanlah akhir, melainkan awal kehidupan baru bagi para penerus Yesus. Ia akan kembali bangkit dan akan meneruskan mengutus para muridnya yang juga muda dan beda. 12 rasul ini muda dan beda. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu misinya, mengubah dunia dengan itu. Paulus mengingatkan kita di dalam bacaan pertama untuk tidak sekedar muda dan beda, tetapi dapat mengubah dunia. Orang harus satu, mengenakan persenjataan Allah melawan iblis dengan keberanian, kebenaran, keadilan, kerelaan yang bertumpu pada doa, yang berpuncak pada ekaristi dan kitab suci, yang tanpanya muda dan beda tak bermakna positif, tak mampu mengubah dunia. Saudara-saudari yang terkasih, kaum muda, itulah kehidupan Carlo Acutis yang disebut oleh Romo Wahyu pada awal tadi, yang diangkat beato pada tanggal 10 Oktober 2020. Ia adalah orang muda, 15 tahun. Beda, mulai aktif. 12 tahun, 9 tahun sudah mulai tertarik. Mengubah dunia, mengubah keluarganya, maka pertobatan dari orang tuanya. Mengubah gereja setempat, mudah-mudahan mengubah kita semua yang hadir di sini, anak muda. Dengan hidupnya yang bertumpu pada ekaristi dan mengalirkan dalam tindakan bela rasa dan pelayanan belas kasih. Maka luar biasa kita bersyukur kepada Allah atas karunia Carlo Acutis ditampilkan sebagai seorang muda, pakai pakaiannya tidak resmi, bukan pakai jubah, bukan pakai, lalu pakai jeans, pakai sepatu, ya, orang cats, ya. Ini luar biasa perubahan dunia itu. Bagaimana ia setia pada perayaan ekaristi setiap hari. Beda. Di keluarganya dia berbeda. Ayah ibunya tidak seperti itu. Neneknya tidak seperti itu. Ia berbeda sendiri. Dan ia tahan. Dan justru ia mengubah keluarganya. Menjadi luar biasa. Ia telah membuat konkret bagaimana hidup spiritual berdampak pada pelayanan sosial. Carlo Acutis adalah contoh small is beautiful, young is wonderful. Sri Paus Fransiskus menekankan mutlaknya dimensi sosial dan pewartaan Injil, dan dimensi komunal dari hidup spiritual. Dan itulah hidup Carlo Acutis. Iman sejati yang tak pernah nyaman dan sepenuhnya individual selalu melibatkan hasrat mendalam untuk mengubah dunia, kata Sri Paus. Seluruh umat Kristiani yang disampaikan tadi di Evangelii Gaudium 183, termasuk para imamnya, dipanggil untuk menunjukkan kepedulian membangun dunia yang lebih baik. Disitulah murid Kristus ditantang secara konkret untuk peduli dan terlibat dalam pengembangan masyarakat, mengubah dunia mulai dari diri sendiri. Maka ada doa orang itu, dia waktu muda, sejak muda dia bercita-cita mengubah dunia. Dia mulai dengan berdoa setiap hari. Tuhan, aku mohon, bantu aku untuk mengubah dunia. Ubah dunia tuh hebat, doanya luar biasa. Tuhan jadikan aku sebagai agen untuk mengubah dunia. 10 tahun setelah umur 25, dunia tidak berubah. Akhirnya dia pikir salah, berdoa. Masa muda sudah habis, 10 tahun tidak mengubah dunia. Dia berdoa lagi, masih ada kesempatan UMK nih.
10 tahun lagi dia berdoa, Tuhan, biarlah aku mengubah masyarakat sekitar dengan dunia terlalu berat. Umur 35, udah lewat OMK, masyarakat sekitar belum berubah. Dia salah berdoa. Dia berdoa 10 tahun lagi, Tuhan, ubahlah keluargaku. Ya, mudah-mudahan ubah keluarga. 10 tahun berdoa, belum berubah juga. Dan ia sadar, ternyata salah berdoa. Akhirnya ia berkata, Tuhan, ubahlah diriku. Belum setahun sudah berubah dan terjadi perubahan dirinya, keluarga, masyarakat, dan dunia. Perubahan harus dimulai dari perubahan diri sendiri. Perubahan baru bisa mengubah keluarga. Contoh Carlo Acutis. Untuk mempertobatkan orang di sekitarnya, ada kesaksian pembantunya yang orang India beragama Hindu menjadi Katolik, itu karena apa? Melihat Carlo Acutis. Bukan mendengarkan pewartaan Injil dari Carlo Acutis. Secara langsung, dia lihat hidupnya dan dia tanya apa rahasianya. Rahasianya ada Kristus. Baru ia ingin menjadi Katolik dan dibaptis. Itu kesaksian ada pada majalah Hidup yang paling baru. Jadi bagaimana mengubah diri sendiri, keluarga, lingkungan, gereja, negara, dan dunia. Mari kita mengubah diri mulai dari hal-hal sederhana. Maka kalau mau muda dan beda, berdoa setiap hari, ekaristi. Kalau setiap hari berat, sesering mungkin gitu ya. Sesering mungkin itu bisa setahun sekali anak muda gitu ya. Bisa sebulan sekali gitu ya. Lain-lain kan anak muda. Saya udah sering setahun sekali itu. Biasanya 3 tahun sekali. Kan gitu ya. Nah, sesering mungkin gitu ya. Membaca kitab suci setiap hari. Tadi disampaikan adalah pakailah ya katanya itu. Baju, pedang spiritual, pedang rohani, apa? Sabda Allah. Itu yang beda. Kalau sekarang apa yang ada di HP anak-anak muda pada umumnya? Gambar apa? Tulisan apa? Orang muda, OMK berani tidak berbeda. Kitab suci. Apa yang di-sharingkan bukan berita-berita biasa yang bisa menjadi provokatif dan populer, tapi bisa membuat Tuhan cari. Ya, apa yang beda kitab suci? Doa rosario, mendoakan orang bersikap jujur, peka dan akan kebutuhan orang lain, dan lain-lain. Itulah yang ditanamkan dari muda. Dari kecil, dari diri sendiri, maka akan terjadi perubahan. Benih baik itu. Pepatahnya Ramanono itu berkata, melak cabai mual jadi bondeng, melak hade mual jadi goreng. Betul nggak? Artinya, tuh, menanam cabai tidak akan jadi nasi goreng. Tidak akan jadi ketimun. Ya. Menanam hal yang baik, tidak akan yang buruk yang keluar. Maka apa yang ditanam? Kalau mau beda, muda beda mengubah dunia, apakah yang ditanam benih-benih mengubah dunia atau tidak? Atau benih-benih mengikuti arus dunia? Dan ini tantangan hari ini. Apa yang baik kita tanam, sekalipun sederhana, akan memberi efek baik. Semoga dengan begitu, kita sudah sungguh menjadi OMK yang mudah, beda, mengubah dunia, hingga orang mengalami small is beautiful, OMK is wonderful. Tuhan memberkati.